Beberapa kemungkinan yang bisa mungkin kita rangkum dalam permasalahan itu. Saya terbuka saja, saya membuka diri kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah ankum terlapor maupun yang turut terlapor. Terutama adalah mulai dari setingkat kepala sekolah, kepala dinas, dan BPKP, BKPP ya, BKPP maupun Bawasda dan BPKAD, terutama di dalam pemilahan penghasilan hak. Di situ pemilahan penghasilan alas hak itu ada 3, yaitu insentif tunjangan gaji, hak kemahalan, tunjangan beras atau makan, dan tunjangan kesehatan. Yang saya urus bukan pasca perceraian, Bapak. Jadi yang saya urus adalah sesuatu sebelum terjadinya perceraian. Kemarin pertanyaannya itu seolah-olah mendiskreditkan saya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Tolong itu minggir. Orang-orang yang intervensi seperti perangkat-perangkat desa, sarekat desa di Karanggayam yang tidak tahu permasalahan atau pura-pura tidak tahu permasalahan atas nama Subi, Agus, CS itu minggir dulu. Kalau nggak mau minggir diseret saja, Pak. Itu menghalang-halangi penyelidikan dan proses yang kita tempuh. Jadi saya itu sedang memproses hukum terhadap istri-istri saya sendiri, keluarga saya sendiri jika itu terlibat, sehingga saya tidak menghendaki ada orang lain yang turut serta dalam intervensi hal ini. Saya ngurus keluarga saya sendiri, terkait dengan anak saya sendiri, istri saya dan mantan istri saya sendiri, harta benda keluarga saya sendiri. Kalau memang tidak ada kompetensinya dan bukan kewenangannya, minggir. Atau memang Anda ini terlibat. Jadi kalau memang terlibat diseret sekalian dari sekelas RT, RW, kepala desa maupun kepala kelurahan, kepala kampung, bahkan camat. Jika memang di situ ada pelanggaran perpindahan penduduk yang tidak sah. Karena apa? Kasusnya adalah kejahatan murni atau suatu penculikan, perampasan. Itu saya meminta. Ini kasus sudah berjalan 10 tahun, bahkan 13 tahun. Belum ada penelusuran yang baik, diperlukan keterbukaan semua pihak. Jadi saya sudah terbuka, kurang penjelasan apalagi terhadap kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur istri anak seorang oleh oknum anggota polisi ini. Jika mana Saudara Bambang Permadi, oknum anggota polisi itu sudah mendapatkan sanksi, harusnya kan saya mendapatkan surat tembusan. Sanksinya apa, berupa apa, dan saya mendapatkan kompensasi apa dari kerugian saya akibat perbuatan oknum anggota polisi itu. Lah kok enak-enak terus orang sabot dan sobot bawa lari anak orang, istri orang, tidak ada sanksi. Jika bayangkan kalau saya yang bawa anak orang atau nyium anak orang, saya dituntut. Bawa lari istri orang, saya dituntut. Sedangkan petugas aparat oknum anggota seperti itu, kelakuannya seperti itu, kok belum mendapatkan sanksi. Saya tidak puas dengan pelayanan Propam Polres Pati dalam hal ini. Saya di hadap-hadap pun siap, di mahkamah militer pun siap saya. Karena apa? Keterlibatannya banyak di situ, ada unsur-unsur 3 polsek yang diduga terlibat menutup-nutupi Polsek Tambak Romo, Gabus, dan Winong. Kalau yang lainnya kan hanya sampingan saja. Jadi saya minta melalui YouTube dan media ini Mabes Polri turun sendiri mengambil alih kasus ini, siapapun dalangnya, otaknya yang terlibat di dalam penculikan, perampasan, dan menggondol kabur. Dalam hal ini ada kejahatan ras, kekerasan, dan pemerasan kepada saya, diusut tuntas siapapun. Kalau memang itu Kapolsek ya dicopot jabatan Kapolseknya, kalau memang kanit ya copot kanitnya itu. Karena apa? Ini betul-betul kasus, ini pelanggaran HAM, pelanggaran hukum yang harus dituntut secara hukum maupun secara administratif. Proses hukum harus dijalankan dan sama rata, tidak ada yang didiskriminasi di dalam hukum. Ada wong edan kalau melaporkan itu kasusnya, keterangannya benar, ya harus diusut tuntas. Jangan terus peh wong edan atau orang tidak waras, laporannya tidak ditanggapi. Tidak bisa seperti itu. Hukum harus apa adanya, dilihat dari kenyataan yang berkembang sehingga keadilan itu bisa dirasakan sama rata di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demi penegakan hukum, saya meminta langsung ini kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden di akhir masa jabatan untuk mengungkap siapa rekayasa dalang otak di balik penculikan,
atas anak dan istri saya, sehingga saya menderita seperti ini. Terutama kepada Bribka Bambang Permadi dan keluarganya ini harus diusut tuntas, siapapun juga yang turut serta melancarkan dan turut terlapor di dalam kasus ini, terutama harus diusut tuntas dan disisir. Ini yang saya harapkan atas kerjasama yang baik. Saya ini tidak dalam keadaan emosi, saya sadar. Saya juga mengalah selama 13 tahun, kurang apalagi karena di dalam kasus seperti ini itu kadaluarsanya 35 tahun sampai 50 tahun. Dan ini menjadi catatan kriminal. Akan selalu menjadi catatan kriminal terhadap karir oknum-oknum polisi yang turut serta membantu mengotai dalam kasus penculikan perampasan. Jadi jangan main-main. Sekalipun Anda ini sudah pensiun, tetap keseret kasus ini. Akan saya cari sampai ujung dunia, sampai dikuburkan dan saya gali. Karena ini adalah urusan yang sangat urgen terkait keselamatan saya, karena saya selain intelijen saya juga melakukan upaya penegakan hukum dan penyisiran terhadap kasus ini. Siapapun otak dalangnya, siapapun yang turut serta mengintervensi kasus saya ini harus ditangkap, diproses secara hukum, dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Terima kasih, saya Solikul Hadi, SAG, SPD, warga Desa Karangkonang, korban persekusi eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Polsek Sukoliwolo atas nama Bribka Bambang Permadi pada 2011. Ini menjadi perhatian publik dan harus difilkan. Jika perlu saya diundang di TV untuk memberikan kejelasan tentang ini. Saya siap diundang oleh TV manapun. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.